Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Nah, yuk langsung saja kita masuk ke materi yang kita akan bahas, dimulai dari definisi keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindakan lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Insiden keselamatan pasien di rumah sakit memiliki jenis-jenis yang berbeda, terdiri dari yang pertama, kejadian potensial cedera, kedua ada kejadian nyaris cedera, ketiga ada kejadian tidak cedera, keempat kejadian tidak diharapkan atau adverse event, dan kejadian sentinel atau sentinel events. Pelaporan insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut pelaporan insiden adalah suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien, analisis, dan solusi untuk pembelajaran. Baik, selanjutnya ada kasus yang akan kita bahas, yaitu pasien atas nama Ibu A datang untuk berobat ke klinik Medika. Ibu A dengan didiagnosa menorragia diberikan asam tranexamat oleh dokter untuk menghentikan pendarahan yang berlebih. Pada resep tertulis bahwa Ibu A memiliki alergi terhadap obat ibuprofen atau NSAID. Resep tersebut disiapkan oleh TTKB, kemudian dicek kembali oleh apoteker. Apoteker tidak fokus melakukan pengecekan, karena pada saat bersamaan ada telepon dari pasien yang menanyakan ketersediaan obat, sehingga apoteker tidak menemukan kekeliruan pada dispensing obat resep tersebut, yaitu obat yang disiapkan adalah asam mefenamat. Karena kelalaian tersebut, Ibu A mendapatkan asam mefenamat. Sampai di rumah, Ibu A segera meminum obat tersebut. Setelah makan, setelah 15 menit minum obat, tiba-tiba Ibu A mengalami bengkak di area wajah dan kemudian mengalami sesak. Ketika itu, keluarga Ibu A sedang keluar. Selang 1 jam minum obat, keluarga Ibu A mendapati Ibu A sudah tergeletak di lantai dengan kondisi wajah yang bengkak. Ibu A segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, sesampainya di IGD rumah sakit tersebut, nyawa Ibu A sudah tidak tertolong. Jadi, pada kasus di atas termasuk dalam kejadian sentinel, yaitu suatu kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Pada kasus di atas, pasien mengalami alergi obat ibuprofen atau golongan NSAID, di mana seharusnya pasien mendapatkan obat asam tranexamat. Tetapi, dengan adanya kekeliruan yang disebabkan oleh TTK dan apoteker, pasien mendapatkan obat asam mefenamat, di mana obat ini merupakan obat dengan golongan NSAID. Solusi dari masalah berdasarkan kasus yaitu A. Pihak klinik Medika harus meminta maaf kepada keluarga pasien karena pasien meninggal setelah salah menerima obat dan memberikan uang bela sungkawa. B. TTK dan apoteker dapat dikenakan sanksi secara hukum perdata karena kelalaiannya yang mengakibatkan pasien meninggal. C. Pihak klinik Medika perlu melakukan evaluasi terkait kinerja tenaga medis agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi yang mengakibatkan kerugian kepada pasien. Kemudian yang D, untuk menghindari kejadian seperti di kasus, pihak klinik sebaiknya melakukan hal-hal seperti yang pertama, memberikan pemahaman kepada petugas terkait dengan SOP yang berlaku, standar operasional prosedur tentang pemberian obat kepada pasien. Tujuan utamanya adalah petugas selalu ingat dan menjalankan tugas sesuai atau berpedoman kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Klinik Medika. SOP
yang telah ditetapkan dijadikan payung hukum bagi petugas farmasi dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, memasang pengeras suara di ruang tunggu. Tujuan dari pemasangan pengeras suara di ruang tunggu adalah memudahkan apoteker menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan resep dan nama pasien, serta dapat menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Yang ketiga, pemberlakuan double check pada resep obat. Prosedur double checking adalah untuk menentukan kesamaan informasi dari apoteker dan TTK sebelum memberikan obat kepada pasien, sehingga medication error dapat dicegah. Tujuan double checking untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Yang keempat, ruang tunggu pasien di farmasi klinik Medika dipasang expander yang berisi alur pengambilan obat yang berlaku di farmasi untuk mempermudah pasien saat menerima obat. Yang kelima, penyimpanan obat lasa. Pada kasus, pasien seharusnya diberikan obat asam tranexamat untuk menghentikan pendarahan. Namun, obat yang diberikan yaitu asam mefenamat yang membuat pasien mengalami reaksi bengkak di area wajah dan sesak napas. Berdasarkan kasus di atas, obat lasa harus diletakkan tidak berdekatan satu sama lain atau diberikan jarak 2 kotak antar lasa setipe untuk mencegah terjadinya potensi kesalahan. Pada kotak dan rak penyimpanan obat lasa ditempel stiker. Sekian yang dapat kami paparkan. Bila ada salah kata atau pengucapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan